Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pikiran Lampung TV, jumpa lagi bersama saya Faza Bagindo di podcast keren Ngupipai Pikiran Lampung TV. Kali ini kita punya kesempatan emas, di mana kita langsung ada bintang tamu yang luar biasa, Bapak Kadis Pendidikan Provinsi Lampung. Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Selamat siang, Bapak. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi bersama Bapak Thomas Americo. Hmm, Bapak, saya mau tanya sedikit nih. boleh. Ada sejarah nggak nih Pak dengan nama Bapak? Itu waktu bapak saya ke Bandar Lampung naik kereta dari Wekanan, ibu saya hamil besar tahun 80 itu, dia nonton tinju di kereta. Ternyata tinju itu antara Thomas Americo, orang tim Ya. dengan Samuel Bembe kalau nggak salah. Oh iya. Maka dia pada saat pulang kampung, pada saat saya lahir ya dikasih nama ya Thomas Americo, itu sejarahnya. Oh, Masya Allah, ternyata jadi ngefans sama petinju ayah yang saya bernama waktu itu Thomas Americo. Sekarang Bapak juga sudah sebesar seperti Thomas Americo. Provinsi Lampung, siapa sih yang nggak kenal dengan Bapak ya Pak? Enggak lah, kita baru. Jadi, Pikiran Lampung TV ini benar-benar dapat kesempatan emas bisa ngobrol-ngobrol nih Pak dengan Bapak. Alhamdulillah ya. Baik Pak, nih langsung kita mau tanya-tanya Bapak sedikit ya. Boleh. Anak-anak banyak yang baru selesai ujian sekolah nih Pak, kemarin SMA, SMK ya Pak. Nah, kalau misalnya anak-anak itu ada tunggakan di sekolah, misalnya belum bayar, ada SPP mungkin, ada tunggakan komite misalnya. Nah, itu seperti apa Pak? Apakah akan ada penahanan ijazah atau seperti apa regulasi dari Dinas Pendidikan Provinsi sendiri? Ya, sesuai dengan instruksi Pak Gubernur, Pak Rahmat Mirjani Jausal, terkait dengan ijazah, kami tekankan kepada seluruh sekolah di seluruh satuan pendidikan, baik itu SMA dan SMK negeri ya, yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Lampung, untuk tidak boleh menahan ya kan ijazah para alumni yang lulus ya, maupun alumni-alumni yang dulu juga ya kan belum ambil ijazah. Nah, jadi sekarang kami minta kepada alumni tersebut untuk kembali ke sekolah, ambil ijazahnya di masing-masing sekolah. Jadi kami sudah informasikan kepada seluruh sekolah untuk segera membagikan ijazah yang masih tertahan di sekolah, baik itu SMA maupun SMK di wilayah Provinsi Lampung. Tapi khusus negeri ya, kalau swasta sampai saat ini kami belum membebaskan biayanya, namun demikian kami himbau juga kepada pihak swasta dan baik itu SMA maupun SMK swasta untuk memberikan diskon khusus lah, kebijakan khusus kepada alumninya, untuk bagaimana alumninya diberikan keringanan gitu kan, sehingga tidak memberatkan. Mungkin itu. Baik, jadi itu regulasinya berlaku untuk negeri. Negeri ya, yang swasta keringanan lah mungkin. Baik. Nah, untuk yang nanti misalnya yang sekarang nih masih ada tunggakan-tunggakan, berarti mereka bisa ambil. Bisa. Oh, gitu. Bisa. Jadi jangan sampai itu ditahan. Tanpa syarat nih Pak? Tanpa syarat. Oh, tanpa syarat. Tanpa syarat. Harus wajib diberikan kepada para alumni. Mengenai tunggakannya sendiri seperti apa Pak? Ya, beres tuh. Pokoknya dikasih ijazahnya. Kalau dia lulus, kasih segera ijazahnya. Jadi benar-benar dianggap sudah lulus. Iya. Oh, Masya Allah, benar-benar disambut oleh warga Lampung nih sepertinya. Jadi pemirsa nih, kita sudah langsung dari Pak Kadisnya langsung. Jadi kalau misalnya nanti masih ada tunggakan bagi yang negeri, tapi ya Pak ya, bagi yang di sekolah negeri tidak ada penahanan ijazah dan juga tunggakan dianggap lunas ya Pak. Kan kemarin ada juga regulasi tentang tidak ada lagi selebrasi perpisahan. Dan tidak ada study tour. Nah, boleh dijelaskan tuh seperti apa regulasinya? Jadi gini, kalau masalah study tour itu sementara ini kita coba memberikan informasi kepada publik. Kan ada yang sudah dibayar ya, sudah dipanjer gitu. Ya silakan saja jalan. Tapi yang paling penting adalah jaga tingkat keamanannya, ya kan? Karena nggak mungkin kita tahan nih, karena sudah bayar, udah sewa mobil, udah pesan hotel dan lain, nggak mungkin kita, kan gitu, nggak mungkin kita batalkan. Itu silakan berangkat. Namun demikian ada rambu-rambu yang mesti kita sampaikan
kepada mereka untuk menjadi perhatian. Misalnya mobilnya itu layak jalan atau tidak, Kondisinya. karena untuk keselamatan. Kemudian lokus-lokus tempat itu mesti ada lokus edukasinya, kan gitu loh kan, supaya anak itu mendapatkan ilmu gitu loh kan. Nah, kemudian yang kedua, bagi yang benar-benar keberatan, ya kan, diangkat kembali. Ada nggak yang keberatan, yang tidak, yang ngerasa terpaksa, itu tidak boleh. Jadi diangkat kembali kepada orang tua dan siswanya, di review lagi lah. Silakan tanya satu-satu, ada nggak yang terpaksa gitu. Kalau ada yang terpaksa itu tidak boleh ikut. Jangan sampai nanti jadi masalah kan. Misalnya 50 ini mau berangkat, gara-gara 2 orang hanya ribut. Nah, 2 orang ini ya tanya betul. Kalau memang dia keberatan misalnya, ya udah nggak usah jalan gitu loh kan. Jangan sampai nanti yang 40 mengganggu yang 48 ini gitu loh. Jadi kan ini kan demokrasi ya. Ya kan kita mesti juga menghargai hak orang juga gitu loh. Termasuk hak-hak yang menolak. Nah, hak-hak yang menolak ini juga kita hargai, jangan ikut serta gitu. Tapi juga sekolah tidak juga nggak boleh ngancem apa-apa. Mentang-mentang dia misalnya nggak ikut nanti diancam apa, diintimidasi, nggak boleh juga gitu. Betul-betul clear gitu loh. Jadi harapan kita seperti itu. Termasuk perpisahan. Kalau perpisahan saya pikir wajib lah. Kenapa? Karena memang itu pertemuan terakhir. Ya kan? Momen-momen kebersamaan, foto bersama, tapi nggak boleh berlebihan. Itu maksudnya. Masa iya sih kita nggak boleh perpisahan? Kan itu terakhir kali hari berpisah dengan guru, berpisah dengan teman-teman, dengan bestie-bestie mereka kan. Nah, tetapi maksud saya ini nggak boleh berlebihan. Nah, harapannya Pak Gubernur itu kalau bisa di sekolah saja, ya kan, sifatnya sederhana. Kemudian nggak boleh di gedung, nggak boleh di hotel. Kalaupun memang sekolah itu nggak punya gedung, pakai gedung pemerintahan, pemerintah yang sifatnya juga bayarnya juga nggak besar gitu kan gitu loh. Jadi kalau memang itu dilakukan, insya Allah orang nggak ribut, jelas gitu loh. Misalnya biaya sewa tarupnya 1 juta, biaya makan minumnya 500.000, biaya sound systemnya 500, ya udah 2 juta itu di floor. Inilah kebutuhan kita gitu loh. Jadi kalau itu dilakukan secara transparan, nggak bakal ada gejolak gitu. Nah, persoalannya kadang-kadang orang itu nggak diajak rapat, nggak diajak diskusi, tiba-tiba ketemu angka, dan angka itu menjadi wajib. Nah, ribut lah, harus dibayar. Itulah masalahnya gitu loh. Jadi saya kira kalau yang namanya perpisahan itu, kalau saya sendiri sih sedih juga kalau nggak ada perpisahan. Tapi intinya nggak boleh berlebihan dan mewah. Ya, tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Intinya gitu loh. Regulasi ini untuk negeri ya Pak, diutamakan. Negeri. Ya, saya harap juga mau negeri, mau swasta, mau SD, SMP, SMA, ini himbauan. Ya kan, ini himbauan dan ini membawa kebaikan. Supaya apa? Supaya nggak terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat gitu loh. Ini himbauan bagi seluruh satuan. Mau TK, mau SD, mau SMP, mau SMA, baik itu negeri maupun swasta. Dan gitu loh. Ini himbauan dari kami. Tapi yang kami wajibkan adalah yang melaksanakan itu negeri. Tapi kami juga ingin juga meminta juga kepada swasta untuk mematuhi ini gitu loh. Karena kita biar serempak, karena nggak semua orang kan sekolah di negeri. Banyak juga yang sekolah di swasta gitu, mungkin gitu. Sekarang kita menuju ke standar tenaga pendidikan sendiri Pak. Standarnya itu seperti apakah ada standar-standarnya apa gimana tuh? Jadi gini, kalau sekolah itu ingin berprestasi, itu kan mesti ada 2 faktor. Pertama, kurikulumnya mesti berkualitas, kemudian kualitas pengajarannya mesti oke. Nah, ketika kita bicara kualitas pengajaran, maka yang kita butuhkan adalah guru-guru yang punya kompetensi yang cukup. Nah, artinya harus ada penguatan juga terkait dengan kompetensi guru, supaya guru ini update dengan kebutuhan siswa hari ini gitu loh. Karena bukan hanya sekedar mengajar juga, tapi guru juga harus punya kemampuan konseling. Karena setiap anak itu punya masalah. Kan semua anak punya masalah. Jadi bukan hanya tugasnya mengajar, tapi dia lebih melakukan pendalaman. Supaya anak itu mau bercerita. Minatnya mau kemana. Itu udah termapping gitu loh. Kalau gurunya punya kompetensi gitu loh. Sehingga
langkah-langkah terhadap anak itu kan beda-beda gitu loh, treatmentnya beda-beda gitu. Nah inilah fungsi guru gitu loh, bukan hanya sekedar mengajar tapi dia juga punya kemampuan konseling gitu lah. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan mata pelajaran yang menjadi tugas guru itu, dia harus update metodenya supaya daya serap siswa itu bisa dapat. Kemudian materi ajarnya juga mesti di-update juga supaya apa? Supaya sinkron dengan kebutuhan zaman. Kan gitu loh. Nah, ini mesti juga dilakukan peningkatan kualitas kompetensi namanya. Nah, ini insya Allah kita akan jalankan di masa-masa yang akan datang supaya hasilnya juga optimal bagi siswa kita. Mungkin saya kasih tahu sejarah ya. Baik. Ya kan. Jadi gini, menjadi guru di Indonesia ini pilihan terakhir sesungguhnya. Beda dengan menjadi guru di luar negeri. Kalau di luar negeri itu memang betul-betul fokus untuk menjadi guru sehingga kompetensinya oke. Sehingga guru itu punya kompetensi yang cukup. Tapi di Indonesia faktanya adalah ketika dia gagal mencari pekerjaan lain selain guru di kota-kota besar, dia pulang, ya kan? Pulang akhirnya mengabdi menjadi guru gitu. Gajinya kecil mungkin ya kan. Kemudian kemampuan ilmu keguruannya nggak ada. Betul. Ilmu keguruannya nggak ada, kemampuan konselingnya juga nggak ada, tiba-tiba menjadi guru gitu. Bahkan titelnya juga bukan SPD, ya, mungkin juga dia bukan akta 4, kan mestinya kan boleh dia bukan SPD tapi dia mesti punya akta 4. Nah ini kan karena SDM kita terbatas ya untuk menjadi guru, kebutuhan guru juga banyak, maka kadang-kadang di rekrutmen di level SD di SMP gitu, bahkan juga mungkin di SMA ada gitu. Tapi alhamdulillah ke depan kan sekarang kan udah ada sertifikasi sehingga fakultas FKIP itu untuk menjadi guru itu juga banyak. Mudah-mudahan nanti mereka juga berkualitas. Nah, menyikapi ini memang ke depan ya kita akan meningkatkan kompetensi guru. Kita akan coba buat workshop dan bimtek ya kan secara rutin bagaimana guru-guru yang ada ini kemampuannya bisa diasah, kemudian dapat ilmu-ilmu baru terkait dengan menjadi guru yang baik. Insya Allah nanti akan kita lakukan dalam waktu dekat lah, mungkin bulan Mei juga akan kita lakukan dan seterusnya gitu. Kemudian juga audit kinerjanya juga akan kita lakukan gitu. Sehingga mungkin ke depan insya Allah pendidikan kita di Lampung ini akan bergerak maju karena kita ini sekarang lagi data awal terkait dengan situasi pendidikan kita ini seperti apa sih datanya. Nah, berdasarkan data itu kita coba melakukan aksi sehingga nanti ada nggak perubahan angka-angka itu untuk menuju ke arah yang lebih baik gitu loh. Selanjutnya nih Pak, mengenai penerimaan siswa baru. Nah, itu seperti apa standar penerimaan siswa baru? Nah, ya. Kan sekarang ada zonasi, itu seperti apa tuh Pak? Kalau dulu itu kan 4 jalur juga penerimaan itu, cuman yang membedakan itu kuota sama perubahan di zonasinya. Kalau dulu kan zonasi, sekarang domisili gitu ya. Tapi kalau kuotanya agak berubah juga sih. Kalau domisili sekarang ini kalau nggak salah 30%, kemudian afirmasi 30%, kemudian prestasi itu 35%, kemudian perpindahan tugas orang tua itu 5%. Nah, saya akan fokus di jalur prestasinya. Nah, jalur prestasi ini kan basisnya raport ya, nilai ya. Ke depan yang akan kita lakukan adalah kita akan coba dites juga gitu. Jadi kadang-kadang basis raport itu ya kan nggak sesuai dengan kompetensi ilmunya sesungguhnya, kompetensi akademiknya nggak sesuai. Raportnya tinggi, ternyata kompetensinya nggak sesuai gitu. Nah, maka kita akan tambahkan dengan uji tes kemampuan akademik namanya TKA, supaya betul-betul raport itu betul-betul sesuai dengan tes kemampuan akademiknya, supaya kita dapat anak-anak yang benar-benar berprestasi gitu. Karena anak-anak berprestasi itulah yang nanti akan membawa sekolah itu menjadi bagus gitu loh. Nah, kalau kita nggak konsen terkait dengan itu, nah nanti sekolahnya juga nggak baik gitu kan gitu loh. Karena banyak juga, mohon maaf, raport-raport itu angka-angkanya bagus tapi ternyata pada saat proses pembelajaran dia nggak sanggup mengikutinya gitu, karena mungkin di up ya
rapotnya gitu di tingkat SMP gitu di up ya. Saya nggak menuduh ya, Iya. tapi paling tidak ada yang mungkin nilainya itu nggak sesuai dengan kemampuan akademiknya. Karena kan yang kita tahu juga kalau misalnya lulusan dari sekolah A misalnya itu banyak diterima di sekolah yang misalnya terbaik gitu, dipandang terbaik di situ juga kan meningkatkan Ya, ya. citra sekolahnya Citra juga. sekolah. Nah, karena anak-anak berprestasi itulah yang akan meningkatkan citra sekolah itu gitu. Maka paling tidak di jalur prestasi ini benar-benar kita objektif. Ya kan? Itulah yang akan membawa prestasi sekolah itu di tingkat lokal maupun di tingkat internasional nasional kan gitu loh. Kita nggak terasa udah sampai di penghujung acara ini. Oke. Mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa Pikiran Lambung TV di rumah? Ya, intinya kami sesuai dengan instruksi Pak Gubernur mencoba ya kan mengumpulkan data awal. Data awal ini adalah pijakan kita untuk membuat perencanaan ke depan supaya kita punya aksi-aksi kita untuk melakukan perbaikan. Doakan kami, support kami supaya angka-angka yang kami dapatkan ini bisa berubah di tahun depan ke arah yang lebih baik. Gitu loh. Mungkin itu saja, mohon doanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itu tadi bincang-bincang eksklusif kita bersama Bapak Kepala Dinas Provinsi ya, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Bapak Thomas Ameriko. Terima kasih nih Bapak atas waktunya. Kita bisa mampir ke sini ke ruang kerja Bapak langsung. Ya. Baik, pemirsa Pikiran Lambung TV, jangan lupa nantikan wawancara-wawancara eksklusif kita nanti yang keren-keren lagi selalu di channel Pikiran Lambung TV. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اكتبي لي حكاية تانية واللي شايفة هعمل ايه واوعدك انا مش هقول ازاي وليه. اي عالم اي دنيا هقبل اللي تختاريه والطريق اللي انت عايزة همشي فيه.